Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak solih dan solihah kelas 4. Untuk materi PADB kali ini, Bu Nana ingin melanjutkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Ibu Nabi Musa bernama Yukabat, sedang ayahnya bernama Imron bin Yasar. Nabi Musa lahir di Mesir, hidup pada zaman Raja Firaun yang sombong dan kejam, dan mengaku dirinya sebagai Tuhan sehingga semua rakyatnya harus menyembahnya. Nama asli Firaun adalah Al-Walid ibnu Mus'ab. Pada suatu hari, Raja Firaun bermimpi, sehingga ia begitu cemas dan khawatir akan mimpinya itu. Apa mimpinya, anak-anak? Mimpinya adalah ada api yang datang dari Baitul Maqdis sampai ke Mesir, dan api tersebut membakar semua bangunan rumah, gedung, dan istana Raja Firaun. Sedangkan seluruh bangunan milik Bani Israel utuh. Karena gelisah terganggu oleh mimpinya tersebut, Firaun segera mengumpulkan seluruh ahli nujum dan tukang sihirnya. Mereka diperintah untuk mengartikan mimpinya tersebut. Mereka mengartikan mimpi Raja Firaun sebagai berikut, bahwa di Mesir akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel. Laki-laki itu akan lahir pada masa Firaun berkuasa. Laki-laki itu akan menghancurkan penduduk Mesir dan akan menumbangkan rezim Raja Firaun. Laki-laki itu akan membawa agama Tauhid untuk mengganti agama Firaun. Pada suatu hari, Yukabat mendapat ilham dari Allah. Apa itu ilham? Anak-anak masih ingat pelajaran di kelas 5? Ilham adalah kelebihan dari Allah yang diberikan untuk orang biasa. Ilham yang didapat oleh Yukabat adalah untuk memasukkan bayinya ke dalam peti, kemudian menghanyutkannya di sungai Nil. Yukabat segera melaksanakan ilham tersebut. Setelah mendapat perintah Allah, Yukabat merasa tenang. Kisah tersebut juga dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Qasas ayat 7-8. Peti tersebut ditemukan oleh Asiyah, istri Firaun, dan dayang-dayangnya. Asiyah senang sekali menemukan bayi laki-laki yang sehat dan lucu. Atas bujukan Asiyah, Firaun pun mau untuk menerima bayi tersebut dan tidak membunuhnya. Bayi tersebut bahkan dirawat dan dididik dengan baik oleh Firaun dan istrinya. Selama berada di istana Firaun, Nabi Musa sering menangis karena menginginkan air susu ibunya. Banyak perempuan didatangkan Firaun untuk menyusui Nabi Musa. Namun Nabi Musa tidak mau menyusu. Dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa akhirnya disusui oleh ibu kandungnya sendiri. Ketika berusia 18 tahun, Nabi Musa melihat 2 orang lelaki sedang berkelahi. Seorang keturunan Bani Israel dan seorang lagi keturunan Kipti, yaitu keturunan Raja Firaun. Pada saat itu orang Kipti yang bersalah, sehingga Nabi Musa membela orang dari Bani Israel. Orang Kipti tersebut tidak terima dan marah, sehingga dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam hingga mati. Nabi Musa menyesal dan memohon ampun kepada Allah atas kesalahannya, dan Allah pun mengampuninya. Berita terbunuhnya suku Kipti oleh Nabi Musa terdengar Firaun. Firaun pun marah dan memerintahkan tentaranya
untuk menangkap dan membunuh Nabi Musa alaihissalam. Mengetahui hal itu, Nabi Musa pergi meninggalkan Mesir dan sampai ke negeri Madian. Di sana Nabi Musa bertemu dengan Nabi Shu'aib alaihissalam. Nabi Musa menceritakan kejadian tentang dirinya. Nabi Shu'aib pun melindungi Nabi Musa. Nabi Musa kemudian dinikahkan dengan salah seorang putri Nabi Shu'aib. 10 tahun Nabi Musa berada di negeri Madian. Nabi Musa pun ingin kembali ke Mesir bersama keluarganya. Nabi Musa kemudian minta izin kepada Nabi Shu'aib untuk kembali ke Mesir dan Shu'aib pun mengizinkannya. Di tengah perjalanan menuju Mesir, tepatnya di Bukit Tursina atau Bukit Sinai, Nabi Musa menerima wahyu. Nabi Musa melihat cahaya yang dahsyat di Bukit Tursina. Tubuh Nabi Musa menggigil ketakutan. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa. Hal itu terdapat dalam Quran Surat Thaha ayat 11-14 yang artinya, maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa, sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci atau tua, dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sungguh aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku." Demikian cara Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa. Jadi pada saat itu Nabi Musa diangkat menjadi Rasul dan diberi kitab suci oleh Allah, yaitu kitab Taurat. Nabi Musa pun menerima mukjizat dari Allah, yaitu berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular dan dapat membelah Laut Merah. Yang kedua, telapak tangannya bisa bersinar. Yang ketiga, bisa mengeluarkan 12 mata air. Setelah sampai di Mesir, Nabi Musa mengajak Raja Fir'aun dan seluruh rakyatnya untuk menyembah Allah. Tetapi Raja Fir'aun malah marah dan mengajak adu kemampuan untuk membuktikan kerasulan Nabi Musa alaihissalam. Raja Fir'aun mengerahkan seluruh tukang sihirnya untuk melawan Musa. Tukang sihirnya melakukan sihir dengan melemparkan tali temali agar menjadi ular yang sangat banyak. Nabi Musa dengan tenang menghadapinya, kemudian segera melempar tongkatnya dan berubah menjadi ular yang sangat besar dan memakan seluruh ular-ular penyihir Raja Fir'aun. Kejadian tersebut memalukan Fir'aun dan membukakan pintu hati pada penyihirnya, sehingga para penyihirnya menyatakan iman kepada Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun sangat marah melihat kejadian tersebut. Ia mengancam akan membunuh seluruh tukang sihir bersama Nabi Musa dan pengikutnya. Keteladanan Nabi Musa dalam kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, Nabi Musa alaihissalam sangat pemberani. Yang kedua, tidak pernah berputus asa. Yang ketiga, beliau selalu rendah hati dan tidak sombong. Yang keempat, pantang menyerah. Sedangkan yang kelima adalah sabar dan tabah. Untuk pertemuan kali ini, Bunda Nana cukupkan sekian dulu.
Tetap semangat belajar dan selalu istiqomah dalam beribadah. Bu Nana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.